Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasyarida Fitri dengan NPM 23080010010057. Jadi di sini saya bakal merangkum materi yang udah kita pernah pelajari dari awal belajar sampai sekarang pada mata kuliah database. Jadi materi yang pertama itu ada mengenai pengertian DBMS dulu. Jadi DBMS itu adalah singkatan dari Database Management System. Database Management System ini merupakan perangkat lunak yang digunakan oleh pengguna untuk mengolah data dan mengolah basis data kan. Jadi di DBMS ini kita di situ bisa membuat, mengatur maupun mengubah data dari basis data. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi kita ada pengertian SQL. SQL itu adalah singkatan dari Structured Query Language. Jadi ini itu adalah bahasa pemrograman khusus yang biasa digunakan untuk mengolah dan mengakses basis data relasional. Jadi kalau kita mau menggunakan pemrograman pada database itu biasanya kita pakai SQL gitu kan. Jadi dengan SQL ini para pengguna dapat melakukan berbagai tugas seperti mengambil data dari basis data, memperbarui data, menyisipkan data baru, maupun dia tuh mau menghapus data. Pokoknya dia bisa mengatur apa yang diinginkan pada data tersebut. Nah, jadi SQL itu adalah bahasa standar yang digunakan untuk berinteraksi dengan basis data relasional. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jadi selanjutnya itu kita akan mempelajari tentang jenis-jenis tipe data. Nah, jadi tipe data itu terbagi dalam beberapa jenis. Pertama, dia ada numerik. Kalau numerik itu dia tuh pokoknya yang berhubungan dengan angka. Nah, contohnya kayak yang biasa kita pakai int ataupun integer. Jadi integer itu merupakan sebuah tipe data numerik yang memuat nilai bilangan bulat, contohnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu ada jenis contoh lainnya misalnya kayak pakai float. Float itu tipe data yang di dalamnya itu memuat nilai desimal dan pecahan, contohnya kayak 5,6, 7,12 dan banyak contoh lain. Lanjut, jenis tipe data yang kedua itu ada jenis string. Jadi string itu dia biasa berisi tulisan, misalnya kayak contohnya chart. Itu tipe data yang digunakan untuk menampung teks yang berisikan karakter yang panjangnya sudah ditentukan. Kita bisa masukkan jumlah karakter yang dapat ditampung oleh sebuah kolom kalau pakai chart. Nah, kalau pakai varchar, dia tuh tipe data yang digunakan secara umum. Kita tulisnya, kita di situ bisa menuliskan berapa banyak karakter yang dituliskan. Sebenarnya sama aja kayak chart, tapi kalau misalnya varchar tuh kayak nggak terlalu harus sama kali. Misalnya kayak kita taruhnya 15, itu bisa lebih kita masukin masukin isinya. Nah, lanjut ke tipe data selanjutnya. Nah, ada jenisnya itu tanggal dan waktu. Tanggal dan waktu ada beberapa contoh, misalnya pakai date. Date itu digunakan untuk menyimpan nilai tanggal. Nah, dengan formatnya yang biasa kita pakai itu dari tahun, bulan, terus ke hari. Contohnya kayak 2024, bulan 4, tanggal 24. Kedua ada time. Time itu tipenya itu digunakan untuk menyimpan waktu tanpa tanggal. Misalnya kayak jam, menit, sama detik kayak gitu. Nah, selanjutnya ada date time. Date time itu gabungan, jadi di dalamnya itu tergabung tanggal dan waktunya. Misalnya dari tahun, bulan, hari, sama jam, menit dan detiknya. Nah, lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sekarang mengenal komen DDL, DML, dan DCL. Jadi, untuk menggunakan SQL itu, kita membutuhkan beberapa komen yang tergabung ke beberapa kelompok seperti DDL, DML, DCL, dan TCL.
Jadi kita akan membahas perintah-perintah apa saja yang termasuk ke masing-masing kelompok. Pertama-tama DDL itu Data Definition Language, di mana komennya berisi perintah-perintah yang mendefinisikan skema di database. Di dalam tuh kita bisa membuat, memodifikasi, menghapus struktur database. Contohnya ada beberapa contoh yang bisa kita gunain tuh, misalnya kayak create database, dia tuh digunakan untuk membuat database atau objeknya gitu. Terus ada perintah kedua, misalnya contohnya drop tuh digunakan untuk menghapus objek dari database. Terus kayak kita pakai alter, itu digunakan untuk mengubah struktur database, dan banyak contoh lainnya. Lanjut ke materi selanjutnya, DML. DML itu data yang berarti data manipulation language. Jadi di sini ada komen yang berhubungan tentang proses memanipulasi data yang ada di database. Misalnya contohnya kayak insert, kita pakai insert untuk memasukkan data, update untuk memperbarui data, delete untuk menghapus table database kayak gitu. Pokoknya banyak contoh lainnya. DCL yaitu data control language. Jadi DCL ini dia digunakan untuk mengontrol hak akses database, misalnya kayak grant sama revoke. Grant itu untuk memberi pengguna hak akses ke database. Kalau misalnya revoke baru itu menarik hak akses ke database-nya. Selanjutnya TCL ini singkatan dari Transaction Control Language. Ini sebenarnya nggak perlu kali kita bahas karena biasanya kita nggak pakai ini. Jadi ini tuh berguna untuk mengurus berbagai transaksi dalam database. Dan contohnya seperti yang udah ada di PPT yang saya buat. Lanjut ke slide selanjutnya. Ini adalah cara membuat database. Pertama-tama kita tuh kan udah masuk ke query-nya, habis itu kita udah masuk, pokoknya kita udah atur CMD-nya semua. Pertama kita ketikkan, kita masuk ke CMD, kita buat database dengan cara create database, nama database. Misalnya kayak contoh yang disamping ini, create database Nashua. Habis itu kita menggunakan database itu dengan cara pakai use nama database tersebut. Maka kita akan masuk ke dalam database tersebut. Habis itu kita bakal buat tabel dalam database itu dengan mengetik create tabel, nama tabel, dan isi formnya seperti contoh yang sudah saya buat di samping itu. Untuk menampilkan isi dalam tabelnya itu kita bisa pakai dash nama tabelnya gitu. Lanjut ke slide selanjutnya, cara membuat database. Setelah membuat tabel, kita tuh isi tabel tersebut dalam arti insert into nama tabel values dan masukkan isi tabelnya sesuai dengan apa yang kita buat tadi sebelumnya. Setelah mengisi seperti contoh yang sudah ditaruh ini, kita bisa untuk menampilkan isi tabel itu kita bisa pakai ketik select from nama tabelnya, misalnya kayak select from pakaian. Lanjut ke slide selanjutnya. Jadi setelah kita membuat database dan tabelnya, kita bisa pakai isi fitur-fitur fungsi dalam SQL. Fitur-fitur ini bisa kita gunakan untuk menggunakan tabel tadi. Misalnya kita bisa pakai perintah sum. Sum itu digunakan untuk menjumlahkan nilai-nilai dalam kolom dan sebuah tabel. Misalnya contohnya kayak gini, select sum, kita mau menambahkan ID mahasiswa, maka kita pakainya select sum ID mahasiswa dari tabel data mahasiswa gitu. Terus kayak kita kedua ada fungsi average. Average itu digunakan untuk menghitung rata-rata. Jadi misalnya kita mau menghitung rata-rata dari ID mahasiswa gitu. Kita pakai sintaknya seperti berikut. Select AFG ID mahasiswa dari tabel data mahasiswa gitu. Lanjut ke fitur selanjutnya. Itu ada count. Count itu digunakan untuk menghitung jumlah baris yang memenuhi kriteria tertentu dalam sebuah tabel. Misalnya kayak count itu untuk digunakan untuk menghitung berapa data yang ada. Misalnya kayak di select count, kita pakai sintak select count
ID mahasiswa dari tabel biodata mahasiswa. Maka itu yang bertambah itu akan terhitung data mahasiswanya. Selanjutnya ada minimum itu digunakan untuk menemukan nilai terkecil dalam semua kelompok. Jadi kalau kita pakai minimum itu dia akan menentukan yang mana nilai paling minimum dari data tersebut. Misalnya kayak select-in ID mahasiswa dari tabel biodata mahasiswa, maka yang terpilih itu adalah nilai terkecil pada ID mahasiswa, pada kolom ID mahasiswa. Kalau maksimum ada kebalikannya, jadi dia untuk menemukan nilai terbesar. Kayak pakai sintak select next ID mahasiswa from biodata mahasiswa. Jadi itu kita akan terhitung nilai paling besar pada kolom ID mahasiswa dari tabel biodata mahasiswa gitu. Selanjutnya ada order by. Order by itu terbagi dua, dia terbagi ASC dan DSC. Jadi perintah order by ini digunakan untuk menentukan hasil query berdasarkan nilai-nilai dalam satu atau di kolom. Misalnya kayak gini, jadi kita pakai ASC untuk mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Kalau DSC akan mengurutkan dari terbesar ke terkecil sebuah kolom. Pakai sintak select bintang from biodata mahasiswa order by nama itunya, order by nama kolom, terus masukin dia ASC apa DSC. Maka dalam data dalam kolom tersebut akan berurutan dari yang terkecil ke besar atau dari besar ke terkecil. Dengan demikian, untuk mencapai akhir dari video presentasi ini, kami berharap informasi yang disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang rangkuman materi yang kita pelajari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.